عليك صلى الله محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid dharaini amin. Wa qala ta'ala fa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa qala lan ngendika sinten Allah Gusti Allah taala, fakullan mongko ing saben-saben suci, fakullan mongko ing saben-saben siji akhadna natrapi sapa ingsun bidzambihi kelawan dosane kulan, faminhum mongko iku setengah saking wong kafir kufar man utawi ana wong arsalna kang ngeculaken utawa ngusitaken utawa ngutus padha mawon. Arsalna kang ngeculaken sapa ingsun alaihi ing atase man hasiban ing angin, hasiban ing angin, wis angin-angin apa nggih, wis badai lah. Wa minhum lan iku setengah saking kufar man utawi wong akhadat kang natrapi hu ing man apa as-sayhatu apa sayhah niku maknane nggih bengokane malaikat Jibril. Jadi suara gembleger itu dari langit yang mematikan. Wa minhum lan iku setengah saking kufar man utawi ana wong khosafna kang ngemblesaken sapa ingsun bihi kelawan man al ardo ing bumi. Wa minhum lan iku setengah saking kufar man utawi ana wong aghraqna kang ngeremaken sapa ingsun. Wa ma kana lan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyadzlima iku drapun yen to nganingaya sinten Gusti Allah hum ing kufar, walakin kanulan tetap ini ana sapa kufar anfusahum ing pira-pira awak dhewe si kufar ana iku yazlimuna iku padha zalim-zalim kabeh. Jadi Gusti Allah, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Ketika melakukan perkara baik, maka akan mendapatkan balasan baik. Apabila melakukan perkara jelek, ia mendapatkan balasan yang buruk. Dari berbagai macam kebaikan yang dilakukan, balasan yang Allah berikan kepada mereka juga disesuaikan dengan kadar kebaikan itu. Begitu juga di ayat ini sebaliknya, ketika ada seseorang melakukan perbuatan dosa atau mereka kaum kufar melakukan perbuatan dosa maksiat, maka masing-masing dari mereka juga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sehingga faminhum man arsalna alaihi hasiban, ada sebagian dari orang-orang kafir, umat-umat terdahulu, yang oleh Allah diberikan siksaan di dunianya berupa angin yang begitu dahsyat yang memporak-porandakan mereka. Dan itu jelas di masa itu memang karena dosa-dosa mereka. Sebagai hukuman dari perbuatan mereka, sebagai sanksi dari perbuatan mereka, setelah mendapatkan peringatan dieling ning para rasul-rasul mereka, mereka tetap tidak mau beriman, bahkan melawan dan bahkan berusaha untuk membunuh para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya. Maka Allah hancurkan mereka. Ada yang mereka diantaranya Allah beri hasiban itu, angin yang begitu memporak-porandakan itu. Sebagian dari mereka minhum man akhadathu sayhatu, sebagian mereka ada yang Allah binasakan dengan cara memerintahkan malaikat Jibril untuk bengok, untuk menjerit.
yang suaranya itu ngalang-alai suaranya beldek. Siapapun mendengarkannya pada waktu itu mereka langsung binasa. Nanti ada suara gemuruh yang begitu dahsyat dari langit, yang suara itu mematikan. Orang terima jebol nih apa namanya itu? Kendangi kuping, kendang telinga enggak, tapi mematikan itu suara. Itu model-model azab yang Allah turunkan pada orang-orang terdahulu. Wa minhum man khasafna bihi al-ardo. Sebagian dari orang-orang kafir Allah binasakan, Allah hancurkan dengan dimbles nih, ditelan oleh bumi. Ini contoh saat ini mungkin lebih dahsyat daripada likuifaksi itu. Bumi bergerak, tanah longsor, lebih dahsyat daripada itu, ditelan bumi. Koyok koyok korut. Wa minhum man aghraqna, sebagian dari mereka ada yang Allah siksa, Allah binasakan, Allah musnahkan dengan ditenggelamkan. Kayak Fir'aun sak bala-balane. Lah wa maka Allah itu semua, Allah melakukan itu semua bukan sebagai bentuk kezaliman Allah, bukan. Dan itu sudah setimpal, bahkan kurang wayai. Kalau melihat dengan perlawanan mereka, dengan kekafiran mereka. Jadi Allah memberikan azab-azab semacam itu sekali lagi bukan dalam rangka kezaliman Allah, tapi dalam rangka sebagai bentuk balasan yang sudah diperingatkan sebelumnya yang akan diberikan kepada orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang menentang. Dan mereka nggak percaya dan mereka bahkan menantang itu. Bahkan mereka menantang itu kepada para rasul. Iyo yang kalian ancamkan, kata mereka orang-orang kafir. Yang kamu ancamkan kepada kami tentang kemampuan Tuhanmu untuk menyiksa kami, untuk memusnahkan kami, coba lakukan. Mereka semacam itu orang-orang kafir dulu. Sehingga Gusti Allah ngelakoni pemusnahan, menyiksa sampai tunggalan ning bumi itu atau di dunia itu bukan dalam rangka duduk krana Gusti Allah zalim, tapi walakin kanu anfusahum yadzlimun, melainkan mereka sendiri yang zalim pada diri mereka. Wis ngerti kalau perbuatan kufur mereka, perbuatan menentang yang mereka lakukan kepada para rasul, kepada syariat agama, itu berdampak terhadap hukuman baik itu di dunia pun di akhirat. Kok mereka tidak mau iman, malah menantang. Dengan mereka melakukan itu berarti mereka zalim pada diri sendiri, melakukan perkara-perkara yang dengan sadar mereka lakukan dan mereka tahu itu akan berdampak bahaya, dan itu mereka lakukan karena nggak ada iman. Nah, berarti kan sengaja mereka melakukan hal-hal yang berbahaya untuk mereka sendiri. Dan betul oleh Allah dikasih betul. Nah, niki yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Lut, umat Nabi Soleh, umat-umat terdahulu. Ketika mereka pada titik-titik tertentu tidak mau melakukan keimanan, pada titik-titik tertentu mereka melawan sudah kebangetan, yang menilai ini Allah, yang menilai ini Allah, dan nabinya yang Allah utus kepada mereka itu sudah merasa jengah itu dengan kelakuannya umatnya, maka para nabi-nabi itu meminta kepada Allah. Untuk apa? Untuk membumi hanguskan mereka. Dan itu juga artinya seizin Allah. Sekali lagi yang menilai itu Allah, sehingga dihancurkan oleh Allah. Dan itu tidak menjadi jaminan akan tergugurkannya siksa atau sanksi di akhirat. Nah, ini berarti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi siksaan itu double, ya ning dunya ning akhirat. Nggih. Dan itu dimusnahkan, itu pemusnahan massal. Itu pemusnahan massal waktu itu. Dan itu betul-betul memang menjadi azab. Kenapa demikian? Iya, para nabi, para rasul pada waktu itu yang mengatakan ini azab bagi kalian. Ini bentuk kemurkaan Allah karena kalian telah menantang Allah, telah ngece tenggene Gusti Allah. Sales dak iman malah ngece. Malah ingin pembuktian. Nah, ini kemurkaan Allah, ini azab Allah. Pada waktu itu ngoten. Lemari ngoten pada zaman kenabian Nabi Muhammad, salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad niku Kanjeng Nabi Muhammad atau umat Kanjeng Nabi Muhammad niku lek nglakoni dosa disiksane ning akhirat.
Mboten ning dunya. Jadi ning dunya niki oleh Allah umat Nabi Muhammad betul-betul murni diberikan sebagai kesempatan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk betul-betul memperbaiki diri. Kalau memang kita termasuk pendosa, dikasih kesempatan sampai mati untuk bertaubat. Dan Allah tidak akan menyiksa di dunia. Okay? Allah tidak akan menyiksa di dunia. Nyiksane sok ning akhirat. Paling pol engko dielingne ning Gusti Allah. Paham? Nah, ngaten. Ini kaitannya dengan jadi harus hati-hati karena sekarang tidak sedikit yang mengait-ngaitkan satu fenomena kejadian musibah bencana alam khususnya di Indonesia mulai beberapa tahun yang lalu hingga saat ini selalu mereka hubung-hubungkan dengan kemurkaan Allah. Mereka hubung-hubungkan dengan kemurkaan Allah atas kelakuan para korban-korban itu di atas buminya Allah. Apakah itu salah? Wallahu a'lam. Ini sering saya menceritakan. Niki penting krono bendino mereka itu selalu ngomong ngoten niku. Ini adalah murka Allah. Ini adalah bentuk azabnya Allah. Karena apa? Karena negeri ini sudah terjadi kezaliman secara massal. Oh, ini tuduhan yang apa nggih lek cara kula tendensius. Lek cara kula subjektif dan ya itu tadi yang sering saya sampaikan. Bisa saja memang itu bentuk kemurkaan Allah. Bisa saja itu bentuk kegodobane Gusti Allah. Bisa saja itu bentuk-bentuk yang lain. Yang hingga saat ini atau pada saat ini kronologis gak nabi dan rasul tidak ada yang Allah izinkan siapapun itu mengatasnamakan Allah. Jadi pada zaman sekarang ini, pada beberapa tahun atau setelah Kanjeng Nabi sudah tiada. Tidak bisa siapapun, siapapun, apalagi orang-orang pendakwa-pendakwa yang nggak tentu kewalian ini moro-moro mengatakan atau menilai atau memutuskan bahwa ini bentuk kemurkaan Allah. Itu tidak bisa. Karena yang tahu kehendak Allah dalam rangka memberikan musibah itu sesuatu yang dahsyat, yang mengenai, yang menimpa. Jadi tidak ada siapapun yang tahu kehendak Allah tentang kenapa Allah menurunkan musibah itu. Nah, dan kita jangan sok-sokan menerka. Karena kalau kita menerka, su'ul adab kita pada Allah. Itu yang pertama. Dia su'ul adab kepada Allah. Yang nomor dua, potensi su'udzon terhadap para korban, terhadap orang-orang yang terkena musibah tersebut. Dan su'udzon itu atau asumsi yang dikembangkan itu belum tentu benar adanya. Nah, itu minimal 2 poin itu yang mengakibatkan atau yang menyebabkan kita atau siapapun dari kita nggak boleh memutuskan, nggak boleh menyimpulkan bahwa musibah yang terjadi ini adalah bentuk kemurkaan Allah atas kemaksiatan yang sudah merajalela di beberapa tempat yang Allah timpai musibah itu. Paham betul ini? Nanti tidak oleh sopai, termasuk kita, termasuk sampeyan. Mutus ini, oh itu terjadi di kota tertentu, di kota A, ada satu bencana alam, ada satu musibah semacam ini. Itu akibat penduduk situ memang ahli maksiat. Ini nggak bisa. Apalagi kita bukan orang situ, yang kita tidak tahu bagaimana keseharian mereka. Apa iya mereka semuanya ahli maksiat? Jangan-jangan banyak di antara mereka yang jauh lebih soleh daripada kita. Jangan-jangan semacam itu. Nah ini ketika musibah kadung terjadi. Ketika musibah sudah terjadi, jadi kita harus mengedepankan husnudzon kepada para korban, kepada para siapapun yang terdampak oleh musibah itu. Dan begitu pula kepada Allah. Husnudzon tengene Gusti Allah. Jadi jangan mempersempit kemungkinan yang padahal Allah itu bisa saja alasannya menjatuhkan musibah itu dengan alasan-alasan yang begitu banyak.
Dan Allah sebenarnya nggak butuh alasan untuk menjatuhkan satu musibah pada kaum tertentu itu. Apalagi sekali lagi sekarang kita hidup di zaman Nabi Muhammad, jadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Yang salah satu poin kenapa nabi-nabi terdahulu dalam satu hadis diriwayatkan Nabi Adam itu meri dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu melakukan perbuatan dosa yang dalam tanda kutip kecil. Nek dibanding dosa niku kula sampean. Tapi langsung disiksa sakal ning Gusti Allah. Seketika disiksa oleh Allah, seketika diberi sanksi oleh Allah dengan diturunkan dari surga. Nggih. Loh kita dosanya, dosa ngomong liyo kita sendiri dosanya jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Adam kira-kira. Tapi jarine Adam penak Muhammad saumate ngelakoni dosa macam-macam, sik dikai kesempatan sampai menghabiskan umurnya untuk bertobat dan ancaman siksanya baru Allah berikan ketika di akhirat. Itu pun kalau tidak diampuni oleh Allah. Ya, sehingga kemungkinan atau kita mau menyimpulkan kalau itu kemurkaan Allah itu kemungkinannya itu ada di kemungkinan paling buncit itu dari beberapa kemungkinan itu. Dan kita tidak punya wewenang untuk itu. Siapa kita gitu? Kita bukan nabi yang bisa yang Allah berikan apa namanya bocoran tentang apa tujuan Allah melakukan itu. Ya para nabi ini Gusti Allah. Nggih, utawa paling pol ya para wali. Itu pun lek wali tenanan, ora bakal ngawur ngendika ngomong niki murkane Gusti Allah. Lek wali tenan. Karena wali di zaman apa? Wali nggih, namanya wali itu adalah orang yang paling mendekati derajatnya kenabian. Karena umat Nabi Muhammad berarti para wali Gusti Allah di umatnya Nabi Muhammad niki ya yang paling mendekati daripada kelompok manusia yang lain dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Yang tidak mungkin kelas para wali yang dari umat Nabi Muhammad niki kok memberikan statement, memberikan apa nggih, memberikan argumentasi, memberikan omongan ucapan yang itu menyudutkan umat Nabi Muhammad sendiri. Apalagi meramal. Enggak mungkin lah wali sing umat Nabi Muhammad kok ngeramal yang ramalan itu justru berpotensi membuat kepanikan. Ya, ini kan untuk geger masalah ramalan-ramalan ini. Dan kulo sing gumun kadang yang gumun itu saya nggak pernah melihat itu ramalan itu, tapi ada berita yang memberitakan banyak ramalan sing macam-macam. Dan lek ndelok sekilas dari video ramalannya itu dilihat dari apa namanya tanggapan dari para netizen itu luar biasa besarnya. Niki menunjukkan bahwa ternyata wong Indonesia niki kuatah. Orang yang sangat mempercayai hal-hal mistis semacam itu. Percaya neng gini ramalan-ramalan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang padahal katanya kita ini sudah banyak orang yang berpendidikan, orang yang sekolahnya tinggi. Nah, tapi kok isi oke sing percaya neng gini ramalan-ramalan ini paranormal. Banyak yang percaya pada ramalan-ramalan paranormal. Dan kalau kita jelas nggak boleh, kita datang ke dukun saja nggih, dukun loh nggih, dukun duduk dukun bayi nih, nggih, dukun ahli nujum, dukun yang senengane dukun peramal itu nggak boleh. Jelas Rasulullah menyampaikan itu, nggih, larangannya tegas dari Rasulullah untuk mendatangi dukun, mendatangi paranormal. Yang pendekatan mereka membaca satu hal yang belum terjadi tidak menggunakan pendekatan syariat. Artinya yang mereka mintai petunjuk bukan Allah. Dan ini memang terjadi mulai zaman biyen enek dukun model-model itu. Ngeten. Di dalam hadis-hadis banyak diceritakan bahwa memang Allah menciptakan satu makhluk dari kalangan jin-jin ifrit itu dan anak buah yang oleh Allah diciptakan dengan mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk kasarannya ngomong nguping atau mencuri pendengaran, mencuri informasi langit. Sebelum diturunkan oleh Allah itu ada kelompok-kelompok jin yang mempunyai oleh Allah memang diizinkan, bukan diizinkan banyak, diberi kemampuan untuk
hal semacam itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka informasi itu dijadikan sebagai bahan tawar atau yang mereka tawarkan kepada manusia yang ada di dunia ini untuk mengikuti jalan mereka. Untuk mengikuti jalan mereka dan meninggalkan jalannya Allah. Nah, makanya hati-hati. Kita mau mertombo, mau berobat dan sebagainya. Hati-hati, kudu ndelok kalau memang ke tabib, kalau memang ke alternatif, kudu ke alternatif yang memang si tabibnya itu menggunakan tata cara, metode yang tidak melanggar syariat, yang tidak ada unsur kemusyrikan, tidak ada unsur menghadamkan para jin dan lain sebagainya. Nah, ini loh, bisa terus dilihat dari mana? Yo, dari kesolehan dia. Ini saya jelaskan semacam ini karena memang dari pihak dalam tanda kutip golongan putih, dari pihak kiai, dari pihak wong alim, dari pihak para wali Gusti Allah juga banyak yang oleh Allah diberikan mukasyafah semacam itu. Tapi sekali lagi, memang mukasyafahnya itu karena kedekatan seseorang itu kepada Allah. Yang sering saya ceritakan, mukasyafah itu bukan kebanggaan bagi para wali, tapi ujian bagi para wali. Sehingga mustahil enek wali yang kasyaf, yang mukasyafah kemudian akan membuka kasyafnya itu kepada halayak umum. Apalagi dia tukarkan untuk duniawi, dia jual untuk mendapatkan duniawi, nggak mungkin itu. Dan itu bisa dibaca cara kerjanya. Paham enggak nih? Cara para wali memberikan satu bocoran itu paling sekedar hati-hati, ini zaman sudah akhir, tingkatkan keimanan, tekan ketakwaan. Seharusnya ngoten itu. Jadi menakut-nakutinya dalam rangka apa? Menakuti terhadap bahaya akhirat. Bukan menakut-nakuti terhadap masalah huru-hara yang terjadi di dunianya ini. Sekali lagi, nah itu karakter perbedaannya teng mriku. Mana mukasyafah yang memang jalur ilahi kan Pak ini, yang karena kedekatannya dengan Allah sehingga dia dikasfu, dibuka tabirnya sehingga dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Dengan model-model mukasyafah nya paranormal. Salah satu cirinya ngoten itu. Lek para wali niku mustahil membuka kasafnya beliau kepada halayak ramai dalam rangka untuk mendapatkan duniawi. Atau untuk menciptakan kegaduhan, nggak mungkin. Mesti kalau memang iya, itu pun biasanya mesti ini hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu. Supaya apa? Supaya jadi peringatan untuk segera bertobat kepada Allah, untuk segera memperbaiki diri, untuk segera introspeksi diri dan lain sebagainya. Sebatas itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan kembali pada masalah kaitannya dengan musibah zaman sekarang ini, hati sekali lagi jangan sekali-kali menyimpulkan atau memutuskan sepihak tentang kehendak Allah dalam kaitannya menurunkan musibah ini, atau alasan Allah dalam rangka turunnya atau terjadi musibah ini. Yang pasti sebagai seorang imam kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk musibah, bencana alam yang berupa apapun, itu semua atas kehendak Allah. Itu semua atas kehendak Allah, tidak ada karena hal lain. Kuwabe karena Gusti Allah, dan Allah memberikan itu bukan karena paksaan siapapun, tapi murni karena masyiahnya, karena kehendak Allah. Terus yang menyebabkan Allah memberikan musibah itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah. Nah, ngaten nggih. Yang paling penting bagaimana? Yang paling penting itu tadi, bagi para korban yang terdampak oleh kejadian musibah bencana semacam itu, yus kita doakan saja, mudah-mudahan mereka yang mati ini husnul khotimah, yang meninggalnya dalam kebaikan. Sering saya katakan, ketika meninggalnya kena musibah dalam kondisi iman, dalam kondisi tadarruk, dalam kondisi melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, niku malah mati syahid mereka.
Syahidul akhirah lah nggih. Nggih bukan syuhada yang nenggeni perang fisabilillah, bukan. Syahid yang dalam rangka apa? Mati meninggal dalam kondisi di jalan Allah. Nah, itu menjadi nikmat bagi mereka. Yang tidak menutup kemungkinan juga ada sebagian mungkin yang menjadi korban dalam kondisi maksiat seumpamanya. Tapi kita nggak bisa memvonis. Itu urusan dia dengan Allah. Apalagi gara-gara satu kejadian terus kita pukul rata bahwa itu adalah akibat kemaksiatan yang terjadi di tempat tertentu itu. Ini sekali lagi harus dihindari. Ya, harus dihindari semacam ini. Terlalu berburuk sangka kita. Kita doakan saja. Dan yang paling penting daripada itu semuanya adalah kita yang selamat ini justru. Jadi wayai seharusnya kita niki, terutama para ustadz, para pendakwah ini, daripada gur bahas kemungkinan itu adalah kemurkaan Allah, daripada kita bahas itu, lebih baik kita tanamkan kepada diri kita dan orang lain yang mendengarkan ucapan kita, yang berpotensi mengikuti apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan. Lebih baik kita untuk introspeksi diri, bahwa ini peringatan bagi kita, bukan bagi mereka, tapi bagi kita yang oleh Allah diselamatkan. Peringatan tentang apa? Yang tadi baru sudah saya sampaikan. Peringatan tentang bahwasannya tidak ada kekuatan apapun yang mampu menolak kehendak Allah. Meskipun kita jamaahnya ribuan bahkan jutaan pengikutnya, kalau Allah sudah berkehendak, pengikutmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Seberapa besar harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, pengaruh yang kita miliki terhadap manusia, ternyata ketika Allah sudah menghendaki kehendaknya, itu tidak ada yang bisa menolak. Nggak akan ada yang bisa menolong kita. Jabatan kita nggak akan menolong kita. Uang kita, harta kita nggak akan menolong kita. Pengaruh kita nggak akan menolong kita. Lek wis ngadepi kehendake Gusti Allah. Itu yang paling penting. Dan yang lebih penting lagi, kita pastikan diri kita masing-masing untuk selalu dalam kondisi di jalan Allah. Kita pastikan diri kita semuanya dan keluarga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Supaya apa? Sak wanci-wanci sewaktu-waktu maut datang menjemput kita dengan cara apapun, kita sowan ke hadratillah, mati dalam keadaan di jalan Allah. Yang itu akan menjadi salah satu tanda tentang husnul khotimahnya kita. Itu yang jauh lebih penting, daripada menerka, berasumsi kalau ini kemurkaan Allah, kalau ini kemarahan Allah, kalau ini tidak telaten Gusti Allah. Karena wah, ini justru pemikiran-pemikiran yang tajam ke orang lain, dan ini nggak seharusnya. Jadi pemikirannya ulama ini mboten ngoten itu. Jadi tajamnya bukan ke orang lain, tapi tajamnya ke diri sendiri. Ngerti tajamnya maksudnya ya? Jadi jangan dadi wong ojo gampang duwe pikiran selalu menyerang orang lain, tapi nyerang awake dhewe. Agresif kepada diri sendiri, jangan agresif kepada orang lain. Ini apa-apa terjadi pada wong liya, husnudzon yang harus kita kedepankan. Jangan suudzon, nek wong liya kecelakaan, wah wong kuwi nggarai nang aku rada elek atine, mangkane wis ngono kuwi dadine. Wah ini jangan. Sesoleh apa kita kok mau nuduh orang semacam itu? Jadi ketika ada musibah apapun mengenai orang lain, yang kita kedepankan adalah husnudzon pada orang yang terkena musibah itu. Kalau satu hal yang mengenai diri kita, baru kita kudune introspeksi. Ini peringatan dari Allah. Paham? Hah? Nah, ngaten lagi. Ngoten, dan ini penting saya sampaikan karena ayat-ayat semacam ini seringkali digunakan untuk itu. Loh, sekarang ini bukan hanya umat terdahulu, sekarang terjadi di blesnya bumi. Itu kan sama dengan orang dulu, berarti orang sekarang juga disiksa oleh Allah seperti orang dulu disiksa. Loh, ini nggak fair. Atau jangan-jangan karena kekurangtahuan kita tentang bagaimana sejarah yang terjadi di zaman itu.
kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi zaman ini, dan ini bahaya. Jelas nggih orang dulu, kalau dulu itu nggih umatnya Nabi Musa kayak Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, itu betul-betul karena kekufuran mereka. Siapa yang mengatakan itu? Nabi mereka. Siapa yang mengatakan itu? Saat ini kita dikasih informasi oleh Quran. Ini jelas valid, jelas bener nih. Karena sing ngendika dhewe Gusti Allah. Bukan asumsi gitu loh. Ini bedanya, paham? Jadi Fir'aun itu betul-betul disiksa oleh Allah di dunia sudah. Dan itu tidak tidak menghilangkan tanggung jawab dia kelak di hadapan Allah di akhirat. Korun dulu dimakan oleh bumi, ditenggelamkan ke dasar bumi. Nggih sehingga wong sakniki lek nemu apa? Ketika menemukan harta di dalam tanah, katanya menemukan harta karun. Karena memang si Korun itu adalah sosok yang kaya raya, raja yang begitu kaya, yang oleh Allah ditenggelamkan ke dalam perut bumi sak bondo-bondo nih, sak harta-hartanya. Dan itu memang betul-betul berupa siksaan Allah yang Allah kasih kepada mereka. Siapa yang kasih tahu ini? Rasulullah, Al-Quran. Makanya kalau ini bukan asumsi, itu benar adanya. Tapi kalau di zaman sekarang sudah nggak ada nabi, sing ngomong duduk wali, itu hanya sekedar asumsi yang keri-keri suudzon ning ngene wong liya. Dan ini nggak sehat. Paham? Yang memalukan lagi itu ketika akhirnya kecilik itu. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia gembar-gemborkan di awal. Ini kan kacau. Ngono nggih, iki kudu sembedane tenan. Dadi sembiyan niku sing ngomong nih, karena ngene wa minhum man khosafna pundi wau kok ilang ta? Minhum man akhadathu sayhatu minhum man khasafna bihil ardh minhum man aghraqna, sebagian dari mereka yang ditenggelamkan di di lautan. Mati ini mati kerem, enak yang ditenggelamkan ke perut bumi. Ada yang disapu dengan badai, dengan angin yang begitu kencang dan sebagainya. Ini Allah yang menyampaikan, itu bentuk azab dari Allah. Karena sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap nggak iman, mereka tetap melawan. Bahkan selalu berupaya untuk membunuh para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya. Dan itu jelas sekali lagi karena sing informasi nih Kanjeng Nabi, yang menginformasikan adalah Al-Qur'an. Nah, ngeten nggih, ini penting loh nggih. Jadi ojo gampang-gampang ngono. Itu pelajaran, semua itu dikasih ngoten, itu pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Kenapa Quran menceritakan tentang kisah dibinasakannya umat-umat terdahulu? Ini sebagai bentuk iktibar, pembelajaran bagi kita, takbir bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sama yang dulu dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menjadi sebab mereka dibinasakan oleh Allah. Begitu juga ketika ada musibah di zaman sekarang ini, kita yang diselamatkan oleh Allah dari musibah itu, ini pembelajaran bagi kita, ini peringatan bagi kita. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya bukan secara duniawi, tapi mempersiapkan diri sewaktu-waktu Allah menghendaki kita meninggal dunia dengan cara apapun itu, kita dalam kondisi yang siap. Artinya siap apa? Betul-betul ada di jalan Allah. Menjalankan syariatnya Allah, tidak dalam kondisi maksiat. Nah, paling tidak ngoten peringatan, ojo maksiat saat ini. Kenapa? Sekarang banyak musibah, sekarang banyak bencana alam. Jangan maksiat dimanapun, meskipun di rumahmu. Kenapa? Karena saat ini sudah tidak ada tempat yang aman lagi untuk berlindung dari ancaman musibah, ancaman bencana alam dan lain sebagainya. Berarti apa? Ojo maksiat. Paling tidak ngoten. Dan itu yang paling bijaksana menyikapi kondisi akhir-akhir ini. Ngoten. Wah, lek daerah-daerah aman, ya rumangsamu masih wong-wong sing sakniki kena musibah niku, sebelum kena musibah ya padha wae rumangsa ya aman-aman saja. Enggak rawan bencana daerah ini. Masalahnya yang menghendaki sing ngelulut nih, atau yang ya itu tadi yang menghendaki angin akan begitu kencang di mana, gempa bumi akan Allah berikan di mana, itu tidak bisa dideteksi. Sampai saat ini pun kelas BMKG nggak bisa mendeteksi itu.
Oh besok tanggal sekian akan terjadi gempa bumi sekian skala Richter, nggak bisa. Kelas BMKG yang menggunakan ilmu pengetahuan, yang menggunakan teknologi. Ya, ngerti? Kok sampean baru ngono percaya yang peramal, janganlah. Tapi nyatanya kebetulan yang diramalkan dulu itu terjadi betul saat ini, Gus. Itu semua kehendak Allah. Kalau Paul memang dia itu mengetahui hal yang gaib, kalau peramal itu bukan peramal yang dekat dengan Allah, duduk waline Gusti Allah, itu bisa kita pastikan itu adalah bisikan-bisikan dari jin, dari iblis. Sampeyan mau mengikuti itu. Paham nggih? Makanya sing bener niku ben sampeyan hatinya tidak terbelah antara percaya pada Allah dan takut karena ramalannya seseorang itu. Ojo gampang ngrungokne ramalane wong. Jangan mengikuti ramalan orang, jangan nonton ramalan-ramalan. Supaya hati kita tidak tergoda, supaya hati kita tidak terganggu keyakinan kita terhadap Allah. Paham betul? Wa qala lan ngendika sinten Allah taala al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ila qoulihi ta'ala wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Ini peringatan sekali. Ini kan babnya bab memperingatkan kita bahwa tentang datangnya kematian kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, sewaktu-waktu bisa datang pada kita. Nah, ini kan ngoten, ini babnya bab semacam itu. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala al munafiquna te pira-pira munafik lanang, wal munafiqatu lan pira-pira munafik wadon iku ba'dhum utawi sebagiane munafikun wal munafiqat mim ba'din saking sebagian liyane iku yakmuruna padha perintah sapa si pundi nggih munafikun munafiqat bil mungkari kelawan perkara mungkar wayan haunalan padha nglarang sapa munafikun munafiqat anil ma'rufi saking perkara ma'ruf, perkara baik, kebaikan. Ila qolihi tumuka dawuh Allah taala rupane dawuh wala ana lan ngelaknati hum ing munafikin munafiqat sapa Allah Gusti Allah walahum lan iku tetep kedue munafikin ambek munafiqat adzabun utawi siksa mukimun kang kang manggon utawa kang manggon lah. Artinya yang adzabun mukimun yang menempat atau yang menyasar gitu. Jadi orang-orang munafik, mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Orang-orang munafik baik itu laki-laki ataupun perempuan, sebagian dari mereka selalu mengajak sebagian yang lainnya untuk apa? Untuk melakukan kemungkaran. Nah, ini ciri-ciri munafik yang saya studi. Mau munafik yang hanya menonjolkan keislaman atau keimanannya secara lahiriah saja, tapi menyimpan kemunafikan dalam hatinya, menyimpan kekufuran dalam hatinya. Salah satu cirinya apa? Selalu mengajak orang lain melakukan kejelekan, memprovokasi orang lain untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan, menghasut orang lain supaya tertarik untuk melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif, baik itu kaitannya dengan hukum Allah tentu saja ataupun dengan hukum negara. Karena hukum negara yang sudah disepakati ini coro fikih itu juga harus diikuti. Apalagi hukum negara yang tidak menabrak, ingat loh, hukum negara yang tidak menabrak dengan hukum syara. Niki fikih pun, agama pun mengatakan wajib kita taat. Dohiron wa batina. Kalau ada hukum pemerintah, ada hukum negara yang jelas-jelas menabrak syariat. Contoh, negara mempunyai undang-undang, bikin peraturan, sebenarnya ada peraturan presiden yang melarang umat Islam sholat. Wah, ini jelas menabrak perintah syariat. Ini cara hukum fikih tetap wajib ditaati, tapi dohiron saja. Secara lahir tetap wajib ditaati untuk menghindari siksaan dari pemerintah. Secara batin, lek sampean melanggar mboten dosa. Dan wajib melanggar kalau mampu. Tapi apa ada pemerintah yang melarang kita sholat? Zina haram,
Kemudian pemerintah mengeluarkan satu peraturan perintah untuk berzina. Sekarang anak-anak muda usia SMP, SMA kudu berzina. Saumpamane ada peraturan pemerintah baik itu tingkat desa atau tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan negara yang mewajibkan masyarakat untuk berzina. Wah, ini namanya nabrak. Paham? Ini namanya nabrak peraturan syariat. Ini bagaimana sikap kita? Kalau kita khawatir disiksa secara zahir, wajib taat. Tapi zahir tok lagi. Maksudnya wajib di sini apa? Ya supaya tidak disiksa oleh pemerintah itu. Walaupun ning fikih nggih enggak ada ceritanya wong zina niku kok mukroh. Ya udah dadi zina kok terpaksa. Enggak ada itu. Ini hanya contoh saja. Ngoten. Tapi kita melanggar hukum itu, agama enggak mengatakan kita sebagai pendosa. Karena apa? Itu jelas peraturannya menabrak peraturan pemerintah, nabrak peraturan syariat. Tapi kalau peraturan itu mboten nabrak, tapi oleh syariat tidak dibahas secara rinci, kemudian agama atau negara atau pemerintah berinisiatif untuk membahasnya sebagai peraturan yang mengikat kepada semua anak bangsa, selama tidak nabrak dengan hukum syariat tadi itu, maka wajib kita taat zahiran wa batinan. Sehingga apa artinya? Lek kita melanggar itu meskipun tidak diketahui oleh petugas, dosa kita. Apa contohnya? Contohnya pakai helm saat sampean berkendara di jalan-jalan tertentu. Ini wajib cara pemerintah, cara peraturan lalu lintas kita. Ini tidak ada peraturan syariat, peraturan fikih, peraturan agama, hadis Nabi, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajibannya pakai helm. Begila wong sing fanatik ngawur, walah agama ndak wajib nih, nyopot ada helman barang. Sinaune kurang katek. Termasuk bagian dari menjalankan syariat agama adalah menjalankan peraturan pemerintah selama tidak menabrak syariat. Paham betul? Ini podo contoh ngeten iki. Ada seorang suami melarang istrinya, "Dek, sampeyan lek metu mbek aku ndak oleh nganggo kelambi abang." Contoh. Bagaimana hukumnya istri ini? Taat kepada suaminya untuk tidak pakai baju merah. Mau istrinya fanatik ngawur, ngaji anyaran, ngaji hijrah nih model bojone. Ya ngaji krono ikut arus hijrah ngono lah. Piye bojoku? Dia ngomong gitu. Bagaimana ini suami saya kok melarang saya itu nggak boleh pakai baju merah? Apa ada dalilnya? Apa ada dalil Qur'annya? Apa ada dalil hadisnya? Oh nggak ada, karena nggak ada, dia melanggar perintah atau larangan suaminya. Bagaimana cara syariat? Haram. Termasuk menjalankan ajaran syariat, ajaran agama adalah apa? Taat pada suaminya selama suami tidak melarang perkara yang diperintah oleh Allah, selama suami tidak memerintahkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Genah. Bojomu, arek putri, bojomu cara ngelarang sampeyan berpakaian berwarna merah. Ini apakah ada yang dilanggar dari larangan itu dari hukum syariat? Nggak ada. Berarti bagaimana? Sampean wajib taat pada suami. Berarti wajib duduk sampean nggak boleh pakai baju merah ketika keluar bersama suami, bukan karena baju merahnya, tapi karena ada larangan dari suamimu. Sampean berkendara di jalan raya yang memang itu jalan yang harus mematuhi peraturan lalu lintas. Sampean nggak helman, yang sampean langgar duduk masalah helm. Tapi sampean tidak taat pada pemerintah. Paham? Nah ya. Jadi makanya wong lek sing ngerti ketika kita tahu tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang harus taat juga pada pemerintah, kita pakai helm itu duduk karena di polisi. Paham? Kita punya surat izin mengemudi itu bukan karena takut ditilang Pak polisi, bukan. Tapi karena kita menjalankan peraturan. Yang peraturan pemerintah ketika tidak menabrak peraturan syariat, otomatis itu sebagai pengamalan syariat itu sendiri. Ngerti? Nah, karena itu agama kita iso berjalan beriringan dengan negara, dengan pemerintah. Nah, ini kadang-kadang sebagian dari kita itu ketika ada peraturan pemerintah yang
tidak disinggung langsung oleh Quran, oleh hadis, kita itu sok-sokan acuh gitu. Karena apa? Ini bukan hukum Allah, ini hukum manusia. Termasuk hukum Allah itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang mengikatmu karena dia sebagai penguasamu, penguasa sebagai bangsa, ya pemerintah yang menguasai bangsa, penguasa yang menguasai keluarga, ya sampean berarti harus taat pada penguasamu di dalam keluarga itu. Siapa? Ya kepala rumah tangga. Harus taat pada penguasa ketika sampean menjadi seorang santri, maka sampean harus taat pada penguasamu. Siapa penguasamu? Yo apa jenenge pengurusmu, yo kiaimu, yo peraturan yang diterbitkan oleh pondokmu. Itu termasuk taat tenggene ulil amri. Dan itu jelas Quran menyampaikan atiullah atiur rasul ulil amri minkum. Jelas kan? Jadi lucu kadang-kadang. Nyapa kamu ndak gelem tadi. Wah, itu bukan peraturan Allah, itu peraturan manusia itu. Rasulullah nggak pernah pakai helm. Apalagi yang made in negara tertentu itu. Aneh. Mengkane ngaji ya. Ngaji. Bon, ini penting ya. Wa qala lan ngendika pundi wong. Jadi ciri-cirinya orang-orang munafik ini ngoten niku, selalu mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Selalu melarang utawa menghalang-halangi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dihalang-halangi mawon dengan cara apapun. Ya dengan cara apapun, dengan kekuatannya, dengan pengaruhnya, dengan kekuatan media dan sebagainya. Nah terus pripun kita sebagai orang yang ada di bawah, yaitu tadi kudu duwe ilmu, kudu punya pengetahuan sehingga kita tahu mana ajakan provokatif untuk melakukan keburukan, mana ajakan yang ajakan itu betul-betul murni untuk nasihat kepada kita. Kadang-kadang provokasi dibungkus nasihat. Kadang-kadang provokasi dibungkus nasihat. Kadang-kadang kehasudan atau apa nggih ajakan untuk melakukan kejelekan tapi dibungkus dengan bungkus nasihat, dengan bungkus mau'izatul hasanah. Lah kita yang harus punya filter, kita yang harus punya saringan untuk nyaring ajakan-ajakan itu. Ngoten lho ya. Wala anahumullahu walahum adzabun muqim. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala. Nah, ini peringatan bagi kita. Hati jangan sekali-kali mengajak orang lain melakukan keburukan, melanggar peraturan, baik itu peraturan agama ataupun peraturan negara. Ojo pisan-pisan ngejak siapapun, terlebih sebagai seorang pemimpin keluarga. Jangan sekali-kali pengaruhi keluargamu untuk melanggar hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Sebagai seorang ketua organisasi, jangan pengaruhi anggota organisasimu untuk melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang tokoh agama, ustadz, kiai, atau apapun itu sebutannya, jangan sekali-kali ajak jamaahmu untuk melakukan pelanggaran hukum. Hati-hati dengan mau'idhahmu, hati-hati dengan nasihatmu, hati-hati dengan dakwahmu. Jangan sampai dakwahmu itu justru mengakibatkan orang lain melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Ngoten kudune, ya, kudune ngoten. Nah, kalau sampeyan sebagai pendakwah, sampeyan sebagai kepala rumah tangga, sampeyan sebagai ketua organisasi, kok merasakan loh, tiba-tiba aku meneng-meneng ngejak wong ngongkon wong nglakoni elek ya. Berarti ada titik-titik bibit kemunafikan dalam hati kita. Karena apa? Salah satu ciri munafik niku napa? Ba'duhum mim ba'din ya'muru bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ngerti ya? Ngaten. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Wal mu'minuna lan utahe pira-pira wong mukmin lanang, wal mu'minatu lan pira-pira mukmin wadon iku ba'duhum utawi sebagiane mukminun mukminat iku awliya'u ba'din, iku pira-pira kekasih sebagian liyane. Ya'muruna padha perintah sapa si mukminun mukminat bil ma'rufi kelawan kebagusan. Ila qoulihi tumeka dawuh Allah taala rupane dawuh waridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fauzul azim.
Waridwanun lan utawi karidonan minallahi kang sangi Gusti Allah iku akbarul luwih agung daripada karidonan di mata manusia. Zalika te mengkunu perkara atau keterangan atau ridwan huwa ya zalik iku al fauzu iku kabejan keuntungan al azimu kang agung. Sebaliknya orang-orang mukmin baik itu laki-laki ataupun perempuan sebagian di antara atau dengan sebagian yang lain itu selalu mengajak pada hal-hal yang positif. Selalu mengajak orang lain, mengajak antar satu dengan yang lain, saling mengajak, saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan. Saling mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Ini kulek wong mukmin sing nyata, sing hakiki, ambek mukminat sing hakiki. Nah, ngaten lagi. Ila qouli ta'ala wa ridwanu minallahi akbar. Ingat, keridhaan Gusti Allah itu jauh lebih besar, mengalahkan apa nggih citra di hadapan para manusia. Sebenarnya sampai diarani wah kamu ndak Islami. Kenapa ndak ikut-ikutan memprovokasi untuk melawan kezaliman? Wah, gitu kan. Ini kan yang diambil sekarang. Ngambil apa jenenge ada yo di medsos nggih. Saat ini kita kan separuh hidup di medsos, separuh hidup di dunia nyata. Nah, itu ada satu gerakan atau satu upaya untuk memviralkan satu satu artikel yang seakan-akan pemimpin kita tidak mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya satu tokoh. Kemudian presiden dituduh sing hatinya keras, sing tuduh ngene aneh-aneh. Lek apa nek muwinane kae? Gara-gara kita aku dewe juga nggak ikut-ikutan bikin story atau status tentang meninggalnya seorang ulama atau siapapun, nggak tahu aku, kecuali kemarin guru saya sendiri, kiai saya sendiri di pondok itu, karena dalam mereka betul-betul ingin minta doa terhadap teman-teman. Kemudian dituduh nggak Islami itu, mempertanyakan keislaman kita gara-gara tidak bikin status atas meninggalnya seorang ulama. Ini ukuran Islam dari mana gitu? Oke, ukuran Islam dari mananya gitu. Bismillah alam. Jadi sudah usah ngoten niku. Lek sampean seneng krana apa-apa status ya wis enek melu status lah. Ben ketara piye gitu lah. Ini yang enggak benar. Ada ajakan-ajakan yang seakan-akan membawa nama memperjuangkan agama, tapi ternyata setelah ditelisik itu ternyata provokasi, mengajak orang untuk melakukan kejelekan. Sampean gak melu-melu dituduh tidak mencintai agama, wis bene. Ngoten. Toh kita tidak mencari citra dianggap sebagai orang yang agamis, sebagai orang yang mencintai Islam, sebagai orang yang mencintai ulama, kan kita tidak mencari itu. Ngoten lho. Itu ngoten. Wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fauzul azim. Ngoten nggih, kula kemutan balik-balik ketika hal semacam ini wis kemutan panggah sosok Gus Dur itu. Beliau rela dibenci, rela dikafir-kafirkan, dimurtad-murtadkan oleh orang Islam. Demi memperjuangkan prinsip yang menurut beliau meyakini itu adalah prinsip kebenaran. Luar biasa. Nggak gampang golek tokoh semacam itu. Sampeyan bayangno lek sampeyan kalau kita bukan siapa-siapa saja dituduh kafir, dituduh murtad, nyantai saja kan. Tapi beliau itu seorang tokoh, seorang kiai, seorang cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Satu perkara yang mengganggu seharusnya terhadap kredibilitas beliau, terhadap kepercayaan masyarakat pada beliau ketika sudah dituduh. Yang menuduh bukan main-main, bukan hanya orang kecil tapi orang-orang besar yang menuduh beliau itu murtad, beliau dibaptis, beliau kafir sampai itu galan. Beliau Syiah, beliau liberal, kabeh semua perkara pernah dituduh Gus Dur. Liberal iyo, PKI iyo, komunis iyo, Syiah iyo, murtad iyo, dibaptis iyo, wakil agama di Gus Dur. Karena pernah dibaptis Katolik, pernah dibaptis di Hindu, apa bahasanya kalau di Hindu, pernah dibaptis kuat kan? Semuanya dituduhkan pada beliau.
yang menurut kacamata besar Islam seakan-akan itu kejelekan, semuanya diarahkan pada beliau. Tapi beliau nggak pernah terganggu, nggak pernah terusik oleh itu. Karena apa? Beliau sadar waridwanu minallahi akbar. Dan beliau tuh ngengkel, beliau tuh kekeh. Wis nanti waktu yang akan membuktikan. Selalu semacam itu. Wong lek ndak yakin terhadap apa yang dia lakukan, nggak akan sepercaya diri itu. Ketika dia tidak punya keyakinan yang besar, yang tinggi tentang kebenaran apa yang dia perjuangkan, nggak akan sepede itu. Mesti bayar wong untuk memperbaiki namanya. Beliau gak ngurus, biar nanti waktu yang membuktikan. Karena apa? Kebenaran itu pasti akan terbuka. Tidak mesti, itu sudah dijamin Allah. Kebenaran itu pasti nyata sebagai kebenaran. Saat ini kebenaran seumpamanya kebenaran saya perjuangkan itu masih lemah, masih kalah, masih dianggap jelek. Jangan takut. Karena apa? Satu saat Allah akan membuka kebenaran itu sebagai kebenaran. Gak akan enggak. Makanya Gus Dur menter aja. Waktu nanti membuktikan. Karena Gus Dur punya keyakinan kebenaran itu akan terungkap kapanpun. Luar biasa nih. Kalau lek kelingan itu ngoten Gus Dur. Semua tuduhan jelek diarahkan pada beliau. Jelek menurut kebanyakan orang Islam. Apa dituduh nih pada beliau? Yang menuduh bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh. Termasuk orang yang sama latar belakangnya dengan beliau itu ikut-ikutan menuduh. Sampeyan bayangin loh. Kalau cara nggak dalile ustaz-ustaz zaman sekarang, ciri tokoh atau ulama sing apik niku sing apa? Sing disenengi para ulama liyane. Ya Gus Dur gak masuk belas sih. Karena kadang saya tidak seneng. Ciri ini ulama sing su adalah apa? Dia itu disukai oleh orang-orang kafir. Gus Dur niku bolone orang-orang yang non muslim banyak sekali, mesti elek menurut mereka. Dan itu berbahaya. Dan kemarin narasi semacam itu yang dinisbatkan dengan Imam Syafi'i Tunggalani, saya pernah membaca artikelnya Gus Nadir Sahusan itu sebagai peneliti beliau cari betul apa ada Imam Syafi'i pernah mengatakan itu. Di akhir zaman katanya banyak orang yang mengaku ulama. Nah, pada saat itu sampeyan kita disuruh ikut pada seorang tokoh ulama yang paling dibenci oleh kaum-kaum munafik. Itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Diteliti, dicari di semua kitab Imam Syafi'i gak ditemukan. Bahkan Gus Nadir itu sampai menghubungi langsung salah satu keturunannya Imam Syafi'i di Timur Tengah, di Mesir kalau nggak salah. Beliau pun baru tahu kalau ada dawuh Imam Syafi'i semacam itu, dan beliau ikut cari juga, tidak ditemukan. Oh coba, ini apa gitu? Ngawur kan? Hati-hati. Meskipun neng medsos itu ada satu narasi, satu yaitu penggiringan opini yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh tertentu. Ini adalah dawuhnya siapa? Ojo khusus percaya. Udah sampai ikut-ikutan menyebarkan itu, yang ujung-ujungnya memprovokasi kita untuk membenci terhadap tokoh tertentu yang berseberangan dengan yang mempunyai medsos itu. Kali-kali kan ngoten. Kali-kali kan dawuh-dawuh makalah semacam itu digunakan untuk ngantemi tokoh lain yang berseberangan. Paham? Ya, Gus Dur kan ngoten niku. Berarti seakan-akan dinarasikan Gus Dur itu banyak dalam tanda kutip yang nggak suka pada beliau dari kalangan ulama semuanya. Tapi beliau itu dieluk-elukan di kalangan non muslim. Sampai beliau di beberapa tempat dijuluki sebagai seorang bapak Tionghoa. Karena perhatian beliau yang begitu besar kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Gus Dur enteng, kenapa Gus Dur jenengan kok begitu melindungi orang Tionghoa? Saya nggak melindungi agamanya, saya melindungi manusianya. Kenapa? Karena undang-undang dasar kita menjamin mereka. Guru kuwi. Ahmadiyah oleh Gus Dur dilindungi. Yang saya lindungi bukan Ahmadiyahnya, tapi manusianya. Kenapa? Undang-undang dasar kita menjamin keselamatan mereka. Ya wis. Kalau kalian nggak terima, yo rubah itu undang-undang dasar atau kalian keluar dari bumi Indonesia. Enteng Gus Dur ini. Enteng itu. Dan itu tidak bertolak belakang dengan syariat.
Apa gara-gara Ahmadiyah salah terus orangnya langsung boleh sampean bunuh itu? Boleh ono fikih pengen lo. Nah, mereka juga bayar pajak di Indonesia. Mereka juga melakukan kewajiban yang sama yang dilakukan oleh kita di Indonesia. Terus kita usir gitu dari Indonesia karena gara-gara mengikuti paham Ahmadiyah itu. Agama kita mengizinkan itu enggak ada. Ngerti ya? Ngerti loh. Jadi kudu hati-hati sekarang. Ini saya terpaksa harus ngomong ngeten gitu terus kono ya semakin kula mengetahui dunia maya semacam itu semakin kula khawatir betul. Ini betapa saat ini medsos itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau dulu yang mempengaruhi opini manusia itu televisi 10 tahunan yang lalu. Sekarang yang mempengaruhi cara pikir manusia, penduduk terutama di Indonesia dan di seluruh dunia, itu medsos. Informasi yang dari media sosial. Coba kan medeni. Dan makanya kudu selektif. Ngeten kudu selektif. Lah iso selektif lek duwe ilmu. Iya kan? Iso selektif lek duwe saringan. Kalau punya apa? Penyaring. Kalau nggak punya penyaring, ya ndak iso jebol sapa dilebokne. Iya toh, sampe timbo. Ndak punya filter, nggak punya penyaring. Oh, apa digerojok nih? Gerojoknya saat timbo campur ya kotoran manusia, yo pempes, yo apa? Wis pembalut wong wedok, yo krikil, yo kul, yo macam-macam dilebokne kuwi mlebu kabeh. Tapi lek nek sarangan nih disokne kabeh informasi mau semua macam-macam, ada sing banyu, ada sing api macam-macam iki sing mlebu banyune tok. Tapi ndelok sarangane gede-gede pangga kerikil metu mlebu. Ya ora? Sampeyan ngayak pasir lho. Kalau ayakane sak mene-mene iki gragal sak tekem-tekeme mlebu. Karena ayakanmu saringan dan filter sampeyan terlalu besar-besar. Ilmune terlalu nemen dangkal nemen. Sehingga saringannya masih belum begitu efektif. Semakin tipis sarangan itu, semakin lembut lubang-lubang di sarangan itu, semakin murni yang masuk ke dalam diri kita. Semakin kita punya ilmu, semakin kita memahami dengan baik agama kita ini, semakin kita tidak akan mudah terpengaruh oleh informasi yang macam-macam dari luar sana. Ngoten. Paham? Lah sik durung duwe sarangan, yo aja kabeh dilebokne. Ngoten nggih? Kalau sampean masih belum punya sarangan, masih belum punya filter, belum punya penyaring, jangan siapapun informasi dari manapun dimasukkan. Pilih-pilih. Harus pilih-pilih informasi. Karena apa? Karena saya masih merasa belum punya penyaring. Ngono lho ya. Makanya nggak setiap informasi saya terima. Karena saya takut hal-hal yang berbahaya, racun pun masuk ke dalam pemahaman saya. Dan saya masih belum punya penyaring untuk itu. Nah, aku tuh nih ngoten. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha ila qoulihi wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina sudun wong akeh layar juna kang ora arep-arep sapa alladzina liqa'ana ing ketemu ingsun. Orang-orang yang tidak berharap sama sekali untuk ketemu aku. Artinya untuk mendapatkan nikmatku besok ning surga. Waradulan ridho sapa alladzina bil hayati dunya kelawan urip dunya yang dia itu sangat puas dan seneng sekali dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga kerasan ning dunya. Nggih, wedi lek arep kepethuk Gusti Allah. Takut mati bukan karena ini itu dibedakne. Tadi takut bertemu dengan Allah artinya takut mati. Apakah takut mati itu jelek? Apakah takut mati itu jelek? Karek ndelok takute jawabannya. Tidak semua takut mati itu baik, tidak semua takut mati itu buruk atau jelek. Karek ndelok sebab yang menjadikan sampean takut itu apa? Kalau sampean takut mati dan ini serius sampean sungguh-sungguh karena masih merasa belum cukup bekal untuk menghadapi kematian, itu bagus.
Yang ketakutanmu terhadap kematian akan menjadikan sampeyan, menjadikan kalian semakin pateng ibadah, semakin semakin giat ibadah, semakin jauh dari kemaksiatan. Karena sampeyan takut kematian berdasarkan atau disebabkan perasaan belum siap bekal menghadapi kematian. Ini bagus, dianjurkan oleh agama. Tapi kalau sampean takut mati karena takut meninggalkan harta bendamu yang banyak itu, karena takut meninggalkan istrimu yang cantik itu, karena takut meninggalkan entah apapun yang sampean miliki di dunia itu, sampean nggak rela meninggalkan kenikmatan duniawi itu, ini takut mati yang dibuli oleh ayat ini, yang dilarang. Kenapa ketika sampean takut mati semacam itu, maka sampean akan melakukan upaya apapun untuk kekal di dunia. Sampean akan melakukan upaya apapun untuk menikmati kehidupan dunia ini. Untuk menikmati gebiarnya dunia yang menipu ini. Aku tidak segera foya-foya seneng-seneng selak mati gua. Mumpung si urip ning dunya, maka nikmati, maka pesta dan sebagainya. Karena balik mati ndak iso. Ini dia takut mati karena apa? Karena takut berpisah dengan gebiar duniawi itu. Kalau ini tercela. Karena akan berdampak pada semakin kita jauh dari tujuan kita diciptakan oleh Allah. Semakin jauh kita keluar dari jalan yang seharusnya kita tempuh menuju ridhone Gusti Allah. Paham ya? Jadi tidak semua takut mati baik, tidak semua takut mati salah atau buruk. Nah, ngeten ya, paham ya? Wa ta'ma'annu lan anteng sapa si alladzina pundi wau biha kelawan hayatud dunya sampai ndak eling blas arep mati. Ngoten lho nggih, saking senenge ning donya, saking bahagiane ning donya nggih, saking antenge urip ning donya sampai lali ora kelingan blas lek arep mati. Sehingga you tidak pernah sudah melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Krana wis rumangsa enak urip ning donya. Padahal besok ning akhirat ning surga niku jauh lebih enak. Ila qouli itu mungkin ta'ala pandawa akhiru dakwahum lan utawi akhire apa jenenge dungane ahlul jannah iku antegese kelakuan iku alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Titik. Wa samratu hadhihi tafakkurulan utawi buai ikilah mikir-mikir tentang betapa kematian itu bisa sewaktu-waktu datang kepada kita. Nah, ngoten lho nggih. Mikir-mikir itu maka akan membuahkan apa? Membuahkan iku mahabbatus syuhada'i. Iku cinta ing pira-pira wong kang bejo. Wa hamlun nafsi lan ngelemaken ati alal amali ing ngatasé amal bi akmalihim kelawan pira-pira amali suada wa takhalluqu lan berbudi pekerti bi akhlaqihim kelawan budi pekertine suada. Jadi buahnya kita memikirkan itu tentang kematian bisa tiba-tiba datang kepada kita. Kita memikirkan tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang siksaan-siksaan yang telah dialami oleh orang-orang kafir terdahulu. Kita tafakur tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang soleh dengan kenikmatan dunia ataupun apalagi di akhirat. Dengan kita memikirkan semacam itu akan membuahkan semakin cintanya kita kepada orang-orang soleh. Semakin termotivasinya kita untuk mengikuti jejak kesalehan mereka. Dengan memikirkan tentang ancaman bahaya siksa yang telah diberikan oleh Allah dulu kepada orang-orang kafir, maka akan membuahkan satu hasil termotivasinya kita untuk menjauhi budi pekerti yang dulu mereka lakukan. Paham betul? Nah, pasti niku. Pasti itu sudah satu keniscayaan. Wa in dhahabna lan lamun tumandang sapa kita. Nggih, tatabba'a ya tatabba'u, natabba'u. Hale niti-niti sapa kita. Majarul fikri ing pira-pira nggon lumakune mikir-mikir. Kharajna mongko metu sapa kita an maksudina saking tujuan kita.
minal ijazi saking ringkes. Wa fi malan ing dalam perkara, oh tidak titik. Wa fi malan ing dalam perkara asal kang wa isyarah sapa ingsun lahi maring mah rupane isyarah. Wa fi mal salah. Wa fi malan iku tetep ing dalam perkara asal kang wis awe isyarah sapa ingsun ki musonef ilahi maring mah kifayatun utawi kecukupan lil akili maring utawa kedua kang anduweni akal. Wis, dari musonef, itu musonef nggih kaitannya dengan objek tafakur yang ini panjang lebar. Rodok dowo yang Ustaz ngendikane. Dan beliau kemudian menyadarkan dirinya, sudahlah. Kalau ini saya teruskan, kalau ini saya teruskan kaitannya dengan masalah pentingnya tafakur, kaitannya dengan kematian, kaitannya tafakur, kaitannya dengan bagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan siksa, bagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan nikmat. Ini niscaya nanti saya akan keluar dari tujuan utama saya yang berupa meringkas kitab ini. Ndak situ dadi kitab sing ringkes ngono. Ngono lho. Nek tak terus-terusnya aku bahas iki, ndak kitab iki dadi ning panjang. Ndak situ kitab sing ijaz, ndak situ kitab sing ringkes, tapi kitab yang panjang sekali. Dan ini nggak mau saya lakukan. Dan menurut saya, ketika musonef, menurut saya apa yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan tafakur di bidang ini sudah cukup bagi siapapun yang berakal. Ya, sampean sik rumung ora cukup berarti akalnya untuk dipertanyakan. Lek sampean gelem mikir cukup aja. Nggih, keterangan ini untuk apa? Untuk memberikan kesadaran minimal bagi kita tentang pentingnya bertafakur dalam hal ini. Seberapa hasil yang kita peroleh, ya tentu saja tergantung seberapa benar dan sungguh-sungguh kita melakukannya. Loh Gus, kula pun tafakur tapi kok panggah ndak tuwe motivasi untuk beribadah. Ada yang salah di model tafakurmu. Kurang sungguh-sungguh model tafakurmu. Ngono mesti ndak ira. Oh enggak, ini enggak mandi nih Gus. Duduk tak mandi, kamu nyeris sing dapat akil. Berarti duduk akil. Jadi ini dipastikan Musonef berani memastikan itu, dan saya yakin juga apa yang disampaikan beliau itu benar adanya. Sekali lagi, ketika kita tidak mendapatkan hasil seperti yang disampaikan Musonef, padahal kita sudah mencoba, jangan berhenti. Berarti kita masih kurang benar menjalaninya dan kurang sungguh-sungguh, atau pengetahuannya masih kurang. Tapi sekecil apapun hasil itu, samrohnya itu pasti ada. Sekali lagi, kecil besarnya samroh buah yang kita dapatkan itu tergantung terhadap sebaik dan sebenar apa kita menjalani proses tafakurnya. Menurut nggih? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.